rusak malu, ya, di situ curhat, menangis, sampaikan keluhan-keluhan itu, keluh kesah kita, sampaikan. Setelah apa? Setelah kita sholat di belakang makom Ibrahim. Nanti akan kita berikan waktu yang cukup. Dan harus hikmat dan buru-buru, maka akan kita berikan waktu. Kita tidak mengejar cepatnya, tetapi mengejar kehusukan. Nah, setelah selesai berdoa, nanti akan kita kumpulkan. Yuk, sekarang berdiri. Nah, silakan yang mau berfoto dengan keluarga, kita persilakan. Yang mau ngambil berfoto dengan teman sekamar, kita persilakan. Teman sekampung, dipersilakan. Nah, ini adalah sesi apa? Mengambil dokumen di sini. Jadi bukan saat tawaf. Maka insya Allah ini akan terhindar dari sifat-sifat tadi, yang akan merusak ibadah kita. Nah, kemudian setelah selesai kita ambil dokumen, kita akan menuju ke Mas'a, tempat sa'i. Nah, sebelumnya nanti di situ ada tempat zam-zam, tempat zam-zam. Nah, di sini nanti kita disunahkan untuk minum zam-zam, minum zam-zam ini. Nah ini, jadi nanti ada keran, ada drum, tapi sudah dua kali saya berangkat, itu yang kerannya itu macet, dimatikan, yang ada hanya drum ini. Nah, yang pengen minum air dingin, yang tidak ada tulisannya. Tapi kalau yang tidak kuat dingin, nanti pilih yang drumnya itu ada tulisannya not cool, not cool. Nah itu yang tidak dingin, karena ada yang tahan dingin, ada yang tidak. Nah, untuk minum air zam-zam sendiri itu ada beberapa sunnah. Yang pertama, air zam-zam itu diminum dengan berdiri. Diminum dengan apa? Berdiri, sunnahnya berdiri. Tapi kalau kita minum air ini, sunnahnya dengan duduk. Loh, kok beda? Iya beda. Nah, ini saya pernah membaca artikel yang cukup menarik. Kenapa air zam-zam itu diminum dengan berdiri? Kenapa kalau minuman yang lain dengan duduk? Ternyata Ibu dan Bapak, di dalam tubuh kita ini itu ada saringan alami. Ketika kita minum air biasa, air apapun, itu dengan duduk itu saringan itu akan membuka. Dan itu akan menyaring air yang kita minum. Zat-zat yang tidak baik akan disaring. Tetapi ketika kita minum zam-zam, Rasulullah mengajarkan dengan berdiri. Kenapa? Karena air zam-zam ini adalah air yang istimewa. Air yang semuanya baik. Tidak perlu disaring. Sehingga semuanya bermanfaat. Maka Rasulullah tidak mengajarkan untuk duduk. Ini bedanya. Nah, juga Rasulullah sampaikan bahwasanya orang yang minum zam-zam itu tergantung dengan niatnya. Kalau niatnya ingin kenyang, maka Allah akan kenyangkan. Kalau niatnya ingin sembuh dari sakitnya, maka Allah akan sembuhkan sakitnya. Maka tadi yang pertama sunnahnya dengan berdiri, kemudian yang kedua dengan tangan kanan. Dengan tangan apa? Kanan. Kalau dengan tangan kanan ini minum apapun, makan apapun, sunnahnya dengan tangan kanan. Nah, nanti panjenengan sudah tindak umroh, kok kundur minum nganggo tangan kiri, patut dipertanyakan. Patut dipertanyakan. Maka nanti setelah dengan kundur umroh ya kalau minum makan harus dengan tangan kanan. Kalau tangan kiri ini tuntunannya siapa? Nah ini, jadi orang yang umroh itu selesai umroh harus lebih baik. Harus lebih baik. Kemudian dengan tangan kanan, kemudian dengan membaca doa. Membaca doa. Karena tadi orang yang minum zam-zam tergantung niatnya. Yang mau kenyang akan dikenyangkan. Yang ingin sembuh dari sakitnya Allah akan sembuhkan sakitnya. Maka Rasulullah ini
juga menuntunkan doa ini, tetapi tidak harus dengan doa ini. Dengan doa apapun boleh, katakan nggih. Doa apapun boleh. Tapi coba ini doa yang sangat bagus. Coba kita amalkan, nggih. Kita belajar, kita bareng-bareng dulu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ini doa yang luar biasa Ibu dan Bapak. Okay? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu ini ada amalan yang besok akan kita unduh walaupun kita sudah meninggal. Nah, ini ilmu yang bermanfaat. Kemudian bariskan wasiah dan juga rezeki yang luas. Wasifaan min kulli da'in dan juga apa? Kesembuhan dari semua penyakit. Maka nanti sunnahnya ketika minum jangan dihabiskan. Sisakan walaupun sedikit. Kemudian sisanya ini kita usapkan di kepala, kita usapkan di muka dan di anggota tubuh yang lain. Dengan harapan dan dengan berdoa mudah-mudahan Allah sembuhkan semua sakit-sakit kita. Nah ini doa minum air Zam-Zam. Nah setelah selesai, kemudian kita akan menuju ke mas'ah, tempat sa'i. Nah, yang pertama kali akan kita tuju ke Bukit Sofa. Kalian ya? Bukit Sofa. Nah ini. Nah, tadi ini Ka'bah, ini kita berjalan ke sini. Nah, ini kemudian menuju ke Sofa. Nah, Sofa kita biasanya tawafnya di lantai 1. Ya, di lantai 1 biasanya. Tempat tawaf itu ada di ground, ya. Di ground dalam lantai 1 itu masing-masing bukit ini masih ada batunya, ya. Baik di Sofa atau di Marwah. Tapi kalau di lantai 2, 3 itu sudah tidak kelihatan. Maka nanti kita ambil di lantai 1. Ya. Memang ini cukup padat, ya. Tapi yang ground itu biasanya agak sepi, tapi sekarang sedang renovasi, maka tidak dipakai. Nah, kita pakai yang lantai 1. Nah, pertama kali nanti kita akan menuju ke Sofa. Nah, kemudian di Sofa nanti ada jalan yang cukup menanjak, mulai naik bukit. Maka ketika kita akan mulai naik bukit, ini Rasulullah juga tuntunkan satu doa. Nah, doanya begini, nggih. Innas Sofa wal Marwata min syairillah abda'u bima bada'allahu bih. Innas Safa wal Marwata min syairillah abda'u bima bada'allahu bih. Coba yang laki-laki. Kejane mun bardahar niku. Coba yang perempuan. Lebih kencang ibu-ibunya. Bareng-bareng. Nah, ini doa yang diturunkan Rasulullah ketika sa'i. Kenapa diturunkan seperti ini? Nah, nanti insya Allah kita kaji di kesempatan berikutnya. Ngerti nggih? Nah, ini. Kemudian setelah itu Ibu dan Bapak menuju ke Bukit Sofa. Nah, di Bukit Sofa nanti Ibu dan Bapak berhenti di sana, di atas bukit. Jangan bayangkan bukitnya tinggi loh, nggih. Wah, bukitnya itu cuma enggak seberapa, nggih. Naiknya cuma ya sedikit sekali. Jadi enggak usah khawatir seperti nanti naik bukit mongkrang gitu. Enggak, nggih. Naiknya sedikit saja, nggih. Nah, insyaallah enggak seperti bukit-bukit di sini. Nah, kemudian di Sofa, Ibu dan Bapak menghadap ke kiblat, nggih. Kemudian berzikir dengan zikir yang diturunkan Rasulullah. Nah, di zikirnya ini, nggih, cukup panjang tetapi insyaallah mudah ini. Coba bareng-bareng. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
La ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaja wa'da wa nasara 'abda wa zamal ahzaba wahda. Nah, ini dibaca nanti 3 kali di masing-masing bukit. Di Sofa 3 kali, di Marwah 3 kali. Nah, setelah membaca ini 1 kali, Ibu dan Bapak disunnahkan untuk berdoa. Oke, doanya apa? Bebas. Maka nanti siapkan doa-doa yang pendek. Nah, anjuran saya pada waktu pertama kali membaca setelah berdoa, Ibu dan Bapak bisa mohon kepada Allah, ya Allah, mampukan kami untuk menyelesaikan apa? Sa'i. Kenapa? Karena sa'i ini lumayan. Jarak antara Sofa ke Marwah itu kurang lebih 450 meter. 450 meter. Kurang lebih setengah kilo. Melapa setengah kilo kiat toh nggih? Kalau kali 7 berarti 3,5 kilo. Maka berdoa kepada Allah, ya Allah, mampukan kami untuk menyelesaikan sa'i. Dan ternyata Ibu dan Bapak, banyak jamaah kita yang di sana ketika mau sa'i itu ragu-ragu. Pak, napa kula mungkin saged nggih? Kula niku duwe jantung. Kula nggih gadah jantung Ibu, aku. Tapi ternyata begitu, Bu, dicoba dulu. Kalau tidak kuat nanti saya carikan pendorong. Benar dicoba. Dapat 2 putaran. Pripun Bu? Golekke pendorong, boten tak. Kula kuat niki. Itu banyak seperti itu. Kasus-kasus itu banyak sekali. Ketika mau mulai tawaf sudah ragu. Napa mungkin kula kuat nggih? Coba bismillah. Tapi ternyata ketika sudah dilaksanakan itu ternyata luar biasa sekali. Nah, kemarin Pak Seno juga cerita jamaahnya itu. Ketika apa itu? Ketika mau berangkat itu, ada yang tangannya itu kaku, nggak bisa ditekuk, sakit semuanya, sudah meragukan, sehingga berangkat itu meminta pendamping. Ketika sampai di Mekah, itu lupa dengan sakitnya. Ternyata bisa tawaf, bisa sa'i, sampai pulang pun nanti lali lorone. Mandang ning omah itu lagi kelingan tuh. Kok aku wis mari kene? Banyak kasus seperti itu. Maka jenengan harus yakin kepada Allah. Betul nggih? Yakin, yakin betul. Di Syawal kemarin saya juga ada jamaah. Dia itu sholatnya itu karena dia punya penyakit jantung, dia punya gula, macam-macam komplikasi. Juga dia habis operasi, sehingga ketika di rumah sholat itu dia tidak bisa sujud, tidak bisa rukuk, harus dengan kursi. Kota luas sampai di Madinah, Ibu dan Bapak. Sampai di Madinah itu dia tuh bisa sholat dengan normal. Bisa sujud, bisa rukuk, bisa berdiri lagi. Kemudian dia telepon anak-anaknya. Sowa kuning kene iso normal. Nangis dia. Baru di bulan Syawal kemarin ya. Namanya Ibu Siswanti. Saya ingat betul. Cerita, Allah ini saya baru telepon anak-anak kok ternyata saya di sini bisa normal semuanya. Kemarin saya tanyakan anaknya, pripun kabar Ibu? Masih sehat? Sehat, sekarang sudah apa-apa sudah kemana-mana sendiri. Nah itulah mukjizat-mukjizat, keajaiban-keajaiban yang Allah akan sampaikan kepada hamba-hambanya yang memang dia betul-betul bermunajat kepada Allah. Nah ini adalah tempat yang ijabah. Maka yakin, ngoten nggih? Yakin insya Allah mampu. Nah ini. Jadi nanti kita dari Sofa, tadi membaca doa itu tadi, yang pertama, kemudian berdoa, kemudian kita baca doa yang kedua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah wahdah, La syarikalah, Lahul mulku, Wa lahul hamdu, Wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahda
anjaja wa'da wa nasara 'abda wa azamal ahzaba wahda. Nah, kemudian setelah baca zikir yang kedua, maka kita disunahkan berdoa lagi. Nah, maka nanti jangan siapkan doa-doa yang pendek. Nggih, misalkan doakan anak, nggih, Rabbi habli minas sholihin. Ngoten nggih. Doakan kita dan anak-anak kita supaya terus bisa menegakkan salat. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a. Ataupun dengan doa bahasa Indonesia, ya Allah jadikanlah anak-anakku menjadi anak yang soleh. Nah, ya kangelan meneh Rabbana atina fid dunya hasanah, terus digo doa. Kangelan meneh istighfar astagfirullahaladzim. Nah, itu suatu doa yang luar biasa. Ngoten nggih. Nah, itu yang kedua. Kemudian kita baca zikir yang ketiga. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdah. La syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah. Anjaja wa'da wa nasara 'abda wa zamal ahzaba wahda. Sing sudah hafal siapa? Belum nggih. Tapi nggih, yang penting ini nggih, jangan pahami maknanya. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Nah, dan seterusnya, ngoten nggih. Nanti untuk di sana kita pandu seperti tadi, ngoten nggih. Nah, jadi kita pandu nanti jenengan menyerukan, tapi tolong dipahami maknanya ini. Nah, jemaah setelah yang ketiga, maka tidak berdoa langsung menuju ke Marwah. Tadi berjalan menuju ke Marwah. Nah, nanti di Marwah sama yang dilakukan. Kita menghadap ke kiblat lalu berzikir dengan zikir ini. Juga berdoa. Maka di protap kami ketika di sofa berhenti, di Marwah juga berhenti. Karena nanti jenengan akan melihat banyak travel yang lain ketika sa'i mereka terus di sofa langsung lewat saja, tidak berhenti. Di Marwah juga tidak berhenti. Ya memang rawungnya cepat. Tapi Rasulullah tidak menuntunkan yang demikian. Maka kita betul-betul akan jalankan sa'i itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Jadi nanti jangan tidak usah meri nggih. Lah kayak kok sa'i ini cepat men nggih. Tidak usah meri ngoten nggih. Nah, kita yang penting apa? Kita akan mengambil sesempurna mungkin, walaupun tidak mungkin bisa sempurna, tetapi kita sudah berusaha maksimal. Nah, perjalanan dari Safa ke Marwah itu dihitung satu putaran. Ngerti nggih? Yang dilakukan di Marwah sama dengan membawa zikir tadi. Kemudian dari Marwah ke Safa dihitung satu lagi. Ngerti nggih? Jadi Safa Marwah satu, Marwah Safa satu sudah dua. Nanti ke Marwah lagi tiga, ke Safa lagi empat, ke Marwah lagi lima, ke Safa lagi 6, ke Marwah lagi 7. Ternyata cepat nih. Saya pernah lah ada kejadian yang cukup napa niku rada ya lucu ya. Lucu pada waktu kita manasik di hotel. Nggih, sebelah saya itu juga manasik. Itu nyampaikan begini. Jadi dia itu membawa jamaah. Kemudian jamaahnya itu ada polisi yang dia itu pernah haji, bukan umroh. Nah, polisi ini minta kepada mutawifnya tadi, tolong yang rombongan saya, satu daerah dengan saya itu saya yang bimbing. Sudah paham Pak? Sudah, ya kalau sudah paham silahkan. Nah, kemudian setelah sa'i itu yang bawa mutawif tadi sudah selesai, sudah di Marwah tahallul. Tapi yang bawa polisi tadi kok enggak muncul-muncul. Lama ditunggu. Setelah keluar ditanya, "Loh tadi sa'inya berapa kali?" 7 kali. Nah 7 kali itu bagaimana? Ya Safa Marwah, Marwah Safa 1.
Sehingga berapa? 14 kali. Aduh, gue terlalu soleh gue. Ya terlalu soleh itu. Oke. Maka itu tadi dihitung 1 kali sofa dan darmanwa. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan, antara sofa dan marwah itu kita kenapa? Padahal kan kita berjalan 450 meter. Ngopo? Apa ngurumpi? Kira-kira apa? Berdoa. Apa lagi? Kira-kira apa? Boleh berdoa, boleh. Berzikir boleh. Membaca Al-Quran boleh. Meneng wae oleh. Nggih meneng wae oleh. Aku ngantuk saat ini abi turu. Aku tuntunan yo tak turu ya. Boleh. Nggih, boleh. Jadi tidak ada tuntunan khusus di sini. Kata nggih? Tidak ada tuntunan khusus. Tapi biasanya saya menganjurkan jamaah itu dengan zikir yang luar biasa. Oke? Nah, yang luar biasa fadilahnya dan ini sudah banyak jamaah yang hafal. Nah, zikirnya apa? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sinten sing garang hafal? Nah, semuanya sudah hafal. Kenapa kita sampaikan zikir ini? Kenapa kita sampaikan zikir ini? Yang pertama sabda Rasulullah, siapa yang dia berzikir dengan kalimat subhanallah, maka baginya 20 kebaikan. Alhamdulillah 20 kebaikan. Wala ilallah 20 kebaikan. Allahu akbar 20 kebaikan. Wala khala wala quwata illa billah 20 kebaikan. Berapa kebaikan Ibu? 100 kebaikan dalam satu zikir. Padahal kita berjalan dari Safa ke Marwah, berapa zikir saja. Insyaallah itu fadilah yang luar biasa. Juga kalimat-kalimat tersebut adalah kalimat-kalimat thayyibah, di antaranya kalimat la ilaha illallah. Di mana ketika kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah pada akhir hayat kita, maka sabda Rasulullah apa? Dijamin masuk surga. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW ketika Mi'raj, beliau bertemu dengan baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Rasulullah dipanggil Nabi Ibrahim, ya anakku Muhammad, aku kabarkan kepada engkau, sesungguhnya surga itu baik, berasal dari tanah yang baik, dan ditanami dengan tanaman-tanaman yang baik. Dan ketahuilah anakku, tanaman di surga itu ditanam dengan kalimat subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Artinya apa? Ketika kita menzikirkan kalimat tersebut, 1 kali kita sudah menanam pohon di surga satu tanaman. Pohon di surga loh Ibu, nggih. Di surga itu. Kalau di dunia saja ini, di dunia saja kita misalkan di mana itu? Di Jumantono ya, yang Tamango Pak Warsino. Di sana kan terkenal dengan duriannya ya. Nah, itu dan Bapak nanam di sana pohon durian musangking. Nah, kula iki dereng nate ngrasake musangking niku pripun niku. Sing sak durene niku regane pinten niku? Nah, sampai jutaan itu, nggih, sampai 500 sampai jutaan itu. Itu saja kita senangnya bukan main. Leres mboten, Pak? Itu pohon di dunia. Nggih, apalagi pohon di surga. Maka ini ada rezeki yang tidak ternilai harganya. Maka ketika kita sa'i jangan sampai kita hanya ngobrol. Ngatan nggih? Jangan sampai kita hanya malah apalagi menghibah. Nah, nggih. Jangan sampai, maka manfaatkan waktu ini. Nah, ini. Coba bareng-bareng. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ini terus kita zikirkan. Nah ini. Tetapi jangan keras-keras nih. Nah, kalau keras-keras nanti mengganggu
temennya yang lain. Nah, ada yang berdoa nanti tidak jadi tidak khusyuk, maka lirih-lirih saja, ngoten nggih? Lirih saja. Nah, kemudian juga Rasulullah tuntunkan di sini, nggih, di lampu hijau ini. Nah, nanti ada tempat, ini kurang lebih 50 meter, yang atasnya ini ada lampu hijau. Nah, pada lampu hijau ini nanti laki-laki disunahkan untuk lari-lari kecil, atau romal. Tapi yang perempuan jalan biasa saja, agak cepat lah, tidak usah lari-lari kecil. Dan di sini Rasulullah tuntunkan satu doa, coba bareng-bareng doanya, Rabbighfir, warham, wa'fu, watakarram, watajawaz, amma ta'lam, innaka ta'lam, ma la na'lam, innaka antallah, al-a'azzu, al-akram. Nah, ini salah satu doa yang dituntunkan Rasulullah. Nah, ini pada saat di mana di lampu hijau. Jadi yang doa-doa seperti ini Bu dan Bapak tidak usah memaksakan diri untuk dihafalkan. Nanti insya Allah kita bimbing, Ibu dan Bapak nanti cukup menirukan. Tetapi yang paling penting itu doa di mana? Ka'bah saat tawaf. Nah, itu harus jenengan susun betul-betul. Kalau pada saat tawaf itu yang doa yang diajarkan Rasulullah hanya Bismillahirrahmanirrahim pada saat memulai tawaf. Kemudian doa antara rukun Hajar Aswad sampai makam Ibrahim, Subhanallah, Alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Kemudian dari rukun Yamani sampai rukun Hajar Aswad dengan Rabbana Atina fid dunya hasanah. Nah, nanti insya Allah akan kita perdalam lagi ketika kita sudah di Madinah. Kenapa kita kok harus berzikir ini? Nah, kemudian setelah 7 sampai di Marwah, Ibu dan Bapak nanti bisa tahallul. Tahallul itu menghalalkan tadi yang larangan-larangan ihram. Nah, itu dengan tahallul disimbolkan dengan bercukur. Bercukur. Nah, nanti untuk tahallul, ini tersini ditulis di Bukit Marwah, tapi tidak harus di Bukit Marwah, boleh dimanapun, dimanapun boleh. Nah, nanti untuk tahallul ini, yang perempuan itu boleh memotong rambutnya sendiri, boleh memotong rambutnya sendiri, atau dipotongkan orang yang sudah potong. Misalkan Ibu Kris, nah nanti membawa gunting, maka dari rumah itu sebaiknya ibu-ibu membawa gunting. Membawa gunting kecil, nanti gunting itu ditaruh di koper besar, Nah, udah sampai di sana, dipotong rambut ini dari belakang saja, sehingga tidak perlu lepas jilbab. Kalau lepas jilbab nanti malah terjadi pelanggaran ihram. Diambil dari belakang, minimal 3 helai rambut. Kemudian panjangnya minimal seruas jari. Jadi ibu-ibu tidak usah gundul. Tidak usah potong pendek, minimal 3 helai. Nah, setelah ibu potong sendiri, maka nanti boleh memotongkan yang lain. Boleh. Dan pesan kami di sana jangan sampai menerima pinjaman dari orang yang meminjamkan gunting. Ketika jangan terima ada anak kecil nyodori gunting, jangan ambil. Ketika selesai motong, wah kon bayarnya ora tanggung-tanggung. Bayarnya banyak. Ada yang minta 50 real, ada yang minta 100 real. Maka lebih baik membawa gunting sendiri. Nah, nanti untuk laki-laki tidak boleh memotong rambutnya sendiri. Untuk laki-laki harus dipotongkan orang yang sudah halal. Misalkan tadi Pak Danang mau tahallul, nah ibu kan sudah potong sendiri, maka nanti ibu bisa potongkan Pak Danang. Pak Danang sudah potong, boleh potongkan Pak Heru. Baru kemudian memotongkan teman-teman yang lain. Jadi untuk laki-laki tidak boleh memotong rambutnya sendiri, harus dipotongkan orang yang sudah halal.
Ya, nanti kalau mau gundul, nggih. Jadi nanti begini Bu dan Bapak. Untuk laki-laki, khusus laki-laki nggih, itu ada perbedaan ketika mau motong sebagian dengan potong gundul. Kalau hanya potong sebagian, itu Rasulullah mendoakan kepada orang yang potong sebagian itu dengan satu kali doa. Oke? Rasulullah memintakan ampun kepada orang yang hanya memotong sebagian rambutnya itu hanya dengan satu kali doa. Tetapi bagi orang yang gundul, Rasulullah doakan sebanyak tiga kali. Nah, sebanyak 3 kali. Maka nanti Pak Heru mau gundul atau gundul. Karena kita kan pilih didoakan Rasulullah 3 kali, lalu semboten. Nah, apalagi yang berdoa Rasulullah loh ini. Doanya pasti makbul. Nah, maka nanti bagi yang gundul, saran saya tidak usah nyicil potong sebagian. Nah, ini banyak yang keliru. Aku tak potong sih ben halal, ben sah, kok lagi gundul. Boleh enggak? Enggak boleh. Walaupun nanti gundul itu hanya dianggap sebagai potong rambut sebagian dan hanya didoakan Rasulullah satu kali. Maka nanti yang akan gundul nanti minta pemutawif untuk diantar ke barbershop. Ngerti nggih? Langsung ke barbershop. Nah, banyak. Nanti kalau perorangan 10 real. Nah, siapkan 10 real. Kalau misalkan rombongan bisa ditawar menjadi 2 orang 15 real. Kalau mau membawa potongan sendiri juga boleh. Nah, ini boleh. Maka nanti bisa dipilih. Dan untuk tahallul, ini tidak ada tuntunan doa khusus. Tidak ada tuntunan doa khusus. Tetapi ulama juga menentukan satu doa yang luar biasa. Ini doanya begini. Coba bareng-bareng. Allahumma ij'al likulli syahratin nuran yaumal qiyamah. Allahumma ij'al likulli syahratin nuran yaumal qiyamah. Ya Allah, jadikanlah untuk setiap helai rambut, rambut yang dipotong tadi, menjadi apa? Nuran, menjadi cahaya pada hari kiamat. Masya Allah, ini doa yang luar biasa. Maka sebelum tahallul nanti kita bareng-bareng baca doa ini. Allahumma ij'al likulli syahratin nuran yaumal qiyamah. Jadi ini rangkaian ibadah dari kita mulai tawaf sampai tahallul. Nah, dengan adanya tahallul berarti rangkaian ibadah umrah kita sudah selesai. Maka sebelum kami tutup, monggo Ibu dan Bapak, mungkin ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Monggo. Iya Pak, ya perjalanan naik bus 6 jam itu dari Madinah ke Mekah ya. Nah itu kan selama 6 jam mungkin bapak-bapak atau ibu itu pastinya mungkin kepingin tahu pipis atau apa, itu ada toiletnya atau tidak Pak bisnya. Kalau tidak ada gimana? Itu pertama. Kemudian yang kedua, ini mungkin mewakili banyak orang ahli hisab. Itu bolehnya merokok di mana Pak ya? Ini ahli hisab ini. Mungkin yang lain mau ngomong itu ora tegel, saya tegel. Karena ini juga penting mewakili. Iya toh? Bapak ini cocok, ya. Iya, itu. Iya. Ya, jangan disapa ya. Aduh. Itu aja Pak. Terima kasih. Ya, mungkin ada waktunya kalau mau merokok itu di mana, waktunya kapan. Seperti itu mungkin area-area yang diperbolehkan. Nah, seperti itu. Terima kasih. Monggo yang lain. Ada yang lain? Assalamualaikum.
ulangan yang terakhir itu, nah itu sholat Jumatnya masih berada. Saya belum paham Jumat di. Terima kasih. Kita jawab dulu nggih 4 dari penanya. Yang pertama dari Pak Heru. Perjalanan dari Madinah ke Mekah nanti kalau kroso pipis piye ngoten nggih. Nah, nanti insya Allah kita di setengah perjalanan kita akan istirahat di rest area, Pak. Ya, jadi nanti kita berhenti kurang lebih setengah jam. Nah, yang akan ke toilet nanti dipersilakan. Jadi nggak usah khawatir, Pak nggih. Nggak usah khawatir. Betul usah nganggo kantong plastik. Kemudian untuk yang ahli hisab bagaimana? Ya, ahli hisab nanti di luar boleh, ya. Misalkan di luar hotel, gitu kan banyak yang nongkrong nanti, Pak. Ahli hisab itu biasanya nongkrong di luar hotel, di situ lalu sama-sama merokok. Nah, itu dipersilakan. Tapi kalau bisa jangan di dalam kamar. Kalau di dalam kamar mesake, ndak do keplepaken. Apalagi kalau di hotel itu di sana kan ada alarm asap. Nah, begitu merokok asapnya sudah melebihi ambang batas, warungnya bunyi. Wah, sing ora mudeng do panik metu kabeh, kebakaran. Maka kalau merokok di luar saja. Dan apakah boleh membawa rokok? Boleh selama tidak berlebihan. Ya, kalau berlebihan nanti bisa ditangkap. Dikira apa? Menyelundupkan. Nah, tapi asal tidak berlebihan nggak masalah. Di koper bagasi. Di koper bagasi. Nggih. Yang nggo sak slop rong slop ya ora apa-apa. Karena di rokok sana mahal, Pak. Satu bungkus itu 100.000. Saya kemarin sama cateringnya itu dijak kerjasama. Kita kerjasama, nanti jamaahnya diminta bahwa satu koper, satu slop nanti di sini saya beli. Jadi nak pikir-pikir ibadi ya, ning ngono sak dadi sak bungkus dari 100.000. Tapi itu enggak. Wah, ora Mas, saya enggak mau risikonya. Kemudian dari Bulisa ini Mas Awo dari Wonogiri, Bu ya. Nah, kebetulan beliau dan keluarga ini 8 orang. Sebetulnya kalau dirunutke masih saudara itu, Pak. Jadi adik saya itu punya istrinya itu saudara beliau. Maka apa itu kalau masih di Bir Ali nih. Tadi dari di Bir Ali gimana Bu tadi? Oh, masih nenen. Ya enggak apa-apa, Ibu. Nggih, jadi ditutup saja, nggih. Ditutup saja. Maka nanti ketika di bis duduknya ya kalau bisa perempuan dengan perempuan, nggih. Saya terutama yang muda itu saya mengajarkan ketika perjalanan dari Madinah ke Mekah itu, nggih, itu kalau yang masih muda-muda yo suami istri ya pisah sih. Karena bahaya. Bahaya, nggih. Nah, apalagi ini mau hanya 2 lembar pakaian tadi. Nah, maka duduknya kalau bisa dipisah dulu, ngoten nggih. Nah, ben tegangannya ora dhuwur. Kemudian anak-anak bagaimana kalau terbuka auratnya, nggih. Nah, ini berhubungan dengan tadi pertanyaan dari Mas siapa tadi? Anak-anak kan masih belum balik. Masih belum balik. Jadi belum balik itu belum masuk syarat wajibnya. Belum masuk syarat wajibnya. Tandanya balik apa? Tandanya balik kalau anak-anak yang laki-laki sudah pernah mimpi. Nah, ngoten nggih. Nah, mimpi napa mun jenengan saged nerjemahke dhewe. Nah, kalau perempuan sudah mendapatkan menstruasi itu tandanya balik. Nah, kalau di bawah itu belum terkena syarat. Kalau ada pahalanya, itu pahalanya akan mengalir kepada orang tuanya. Ngoten nggih. Jadi jenengan mengajak anak-anak boleh enggak? Boleh. Anak-anak berzikir, ikut berzikir itu kan mendapatkan pahala. Maka pahalanya akan kembali kepada orang tuanya. Maka enggak usah khawatir, ngoten nggih. Anak-anak yang belum balik kok dia memang belum bisa tahu mana yang mungkin termasuk yang 3 tahun belum tahu mana yang boleh, mana yang tidak. Ketika tidak terbuka auratnya, terlihat auratnya belum terkena hukum, ngoten nggih, belum terkena hukum, maka enggak masalah. Sekaligus untuk pertanyaan yang Mas tadi nggih. Nah, ini. Nah, kemudian
saat tawaf bersentuhan kulit bagaimana? Nah, ini yang sering jadi problem. Nggih. Karena apa? Karena mazhab Syafi'i, nggih, itu memang ketika laki-laki dan perempuan yang bukan mahram itu bersentuhan kulit, itu kan batal. Nggih, itu mazhab Syafi'i. Tapi mazhab yang lain enggak. Nggih. Mazhab yang lain yang dimaksud bersentuhan kulit, ya, bersentuhan, menyentuh, nggih, menyentuh. Yang dimaksud menyentuh itu ada melakukan hubungan suami istri atau menyentuh dengan syahwat. Itu di mazhab yang lain. Tapi kalau Syafi'i memang fisik bersentuhan kulit. Tetapi 4 mazhab sepakat bahwasanya ketika tawaf bersentuhan kulit itu tidak membatalkan wudu. Ini 4 mazhab bersepakat. Nggih, baik Syafi'i ataupun yang lain bersepakat ketika kondisi tawaf bersentuhan kulit itu tidak membatalkan wudu. Karena apa? Karena kalau hukum itu dipakai pada saat tawaf, saya yakin tawafnya tidak akan selesai. Nggih? Tidak akan selesai. Lagi melaku susuan, wah, singgulan nggak akan selesai. Maka ulama 4 mazhab sepakat, imam 4 mazhab sepakat bahwasanya ketika tawaf bersentuhan kulit tidak membatalkan wudu. Kata nggih? Nah, itu. Pernah ada kejadian yang menarik. Saya membawa jamaah dari Wonogiri itu. Habis tawaf selesai, mau sholat di belakang makam Ibrahim, ada ibu ini yang tiba-tiba keluar dari rombongan. Saya kejar, loh ibu mau kemana? Wah nutat, saya mau wudu, tadi bersentuhan kulit ketika tawaf. Loh, kok tadi batalnya pas tidak tawaf? Ya karena apa? Karena ibu tadi belum paham. Dikiranya bersentuhan kulit ketika tawaf itu batal wudunya. Oh enggak ibu, enggak usah berwudu. Jadi memang dari jumhur ulama seperti itu, nggih? Seperti itu. Jadi pada saat tawaf itu tidak membatalkan wudu. Nah, ini harus dipahami. Nah, kemudian tahallul umrah yang kedua bagaimana? Ngoten nggih? Padahal pada saat umrah yang pertama sudah gundul. Nah, ini ulama ada 2 pendapat, nggih. Pada saat umrah yang kedua kondisi sudah gundul, maka pendapat yang pertama tidak usah tahallul. Ngoten nggih? Tidak usah tahallul. Lah tahallul harus dicukur apa wong wis entek. Jadi orang yang botak itu pun tidak bercukur enggak apa-apa. Karena ora enak sing dicukur. Kemudian pendapat yang kedua, yang ini banyak saya pakai, yaitu dengan simbolis. Simbolis. Artinya simbolis bagaimana? Ya kita bawa cukuran tadi, dikaroke dari atas ke bawah dengan simbolis, ngerti nggih? Nah, atau bawa gunting dipotongkan, simbolis walaupun tidak ada yang terpotong. Nah itu untuk tahallul. Oke, saya kira itu. Mungkin ada lagi. Monggo, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kaitannya dengan tadi 5 larangan setelah memakai pakaian ihram. Yang saya tanyakan butir ketiga. Jadi dilarang menganiaya hewan ataupun mematikan hewan. Nah, gimana di sana itu ada nyamuk enggak? Bagaimana kebetulan kalau kita digigit nyamuk, apa kita biarkan apa gimana, Pak? Itu yang saya tanyakan, Pak. Makasih. Bapak sinten menika? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, tadi kalau tidak salah dengar pada saat keberangkatan dari Madinah ke Mekah, itu sholatnya dijamak di depan yaitu duhur atau jamak takdim. Yang saya tanyakan jamaknya itu jamak dengan qashar atau hanya jamak saja. Itu yang pertama. Yang kedua, mohon informasi jarak antara hotel di Mekah dengan Masjidil Haram seberapa jauh, karena ini kaitannya dengan ibadah terutama secara personal.
sewaktu-waktu misalkan malam hari kita mau sholat di Masjidil Haram, kalau itu cukup jauh, tidak memungkinkan, itu satu masalah bagi yang mau mengerjakan. Nah, pertanyaan saya, apakah setiap saat ada fasilitas transportasi untuk fasilitas itu apa tidak? Yang keberangkatan tanggal berapa Bapak? Tanggal 31 Oktober. Keberangkatan dari sholat tanggal 30, Pak. Oke. Nggih. Saya Ustaz. Oh, monggo Ibu. Yang saya tanyakan Ustaz, itu untuk yang kita berangkat tanggal 11 itu kan rangkaian umrohnya malam ya Ustaz. Nah, itu anak saya siang aja seperti ini tadi, bubur angler. Itu nanti kalau pas di sana itu delalai, ngantuk, minta tidur itu terus gimana ya Tan? Saya tinggal apa gimana? Soalnya dari kebiasaan itu tidak pernah tidur di atas jam 9 malam. Terima kasih Ustaz. Monggo ada lagi yang lain? Atau cukup ini dulu ya? Cukup ya. Oke, untuk yang keberangkatan tanggal 31 ini hotelnya di Madinah Manazil Ar-Rahmah nggih. Ini hotelnya cukup dekat, Pak. Ini kurang lebih 300 meter. Nggih, dekat sekali di Madinahnya. Di bulan September kemarin saya di sana juga. Nggih. Cukup nyaman hotelnya. Kemudian yang Mekahnya Al-Olayan Palace. Nah, ini hotelnya jaraknya 1,8 kilo. Cukup jauh. Tapi saya kemarin juga nginep di sana. Ternyata walaupun jaraknya jauh, hotelnya nyaman sekali. Nggih. Makanannya melimpah, enak, nggih, Indonesia sekali. Sehingga teman-teman kemarin yang dikurone hotel iki acek-acek, do nggawa lawuh akeh. Ning kono ora kepangan. Pak Mukti kemarin juga di sana itu. Nggih, pripun nyaman to Pak hotelnya? Nyaman sekali. Tapi alhamdulillah walaupun jauh Pak, di sana disediakan 2 bis yang siap mengantar jamaah ke Masjidil Haram 24 jam. Nah, jadi jenengan dari hotel keluar tuh langsung sudah ditunggu bis, nanti turun di terminal Ajiat, nggih, perjalanannya hanya sekitar 3-4 menit dengan bis ini. Nah, dari terminal Ajiat jenengan jalan 5 menit sudah sampai di masjid. Nah, jadi alhamdulillah cukup nyaman. Nah, ini yang tanggal 31. Nanti yang ini yang nanti akan berangkat lagi di tanggal 9 Desember nggih. Nah, 9 Desember insya Allah kita juga di hotel itu. Nah, ini yang paket super hemat. Nanti yang akan tindak, nanti saya juga berangkat di tanggal 9 Desember. Hotelnya sama Pak. Nggih. Hotelnya nyaman betul. Saya tidak menyangka, wah hotelnya ternyata enak banget. Nah, ini. Kemudian tanggal 27. Tanggal 27 hotelnya dekat semua, Bu. Ini Nazar Al-Salam hotelnya nyaman, nggih. Itu di pintu 310 dekat Masjid Umamah, hotelnya dekat dengan Manazil ya unda-undi. Tapi apa itu? Dalam makannya enak. Nih enak juga Nada Al-Salam. Saya sudah lebih dari 7 kali di Nada Al-Salam ini. Nggih. Dalam Oh enggak, free. Bisnya free. Nggih, bisnya gratis, nggak ada bayaran lagi. Itu fasilitas dari hotel. Baik, berarti sewaktu-waktu naik bis itu free ya Pak? Free, karena iya. udah fasilitas dari hotel. Nggih, nggih. Baik, terima kasih Pak. Nggih. Insya Allah mboten kecewa. Nggih, karena saya sudah membuktikan. Kemudian untuk yang tanggal 7 ini hotelnya dekat semuanya, nggih, dekat semuanya, insya Allah nggak jadi masalah, ngoten nggih. Tanggal 27. Ya, kalau yang tanggal 11 hotelnya dekat semuanya ini. Nggih. Tanggal 18. Ini juga dekat sekali, Nada Salam, nggih dekat. Grand Almasa itu nanti hotelnya di dekat terminal yang tadi Bapak turun. Ya, dan Olayan Al Palace itu turun di terminal Ajiat.
Nah, Garden Almasa ini sampingnya. Jadi dekat, nggih, dekat. Dan hotelnya bagus, nyaman. Nggih, ngoten nggih? Bantu tambah jawab, Tat. Nggih. Oh, monggo, Tambah monggo Pak. jawab. Testimoni. Yang tanggal 31 walaupun hotelnya agak jauh, nggak usah khawatir. Karena kita kemarin dari sana. Dari kemarin saya membawa yang dari Tawangmangu ya ada 77 jamaah itu nggih. Saya sowani satu persatu dari rumah ke rumah, kemudian ada yang mereka itu sudah 4 kali umroh, 3 kali umroh, bahkan 5 kali umroh, 2 kali umroh. Hotelnya itu beda-beda. Termasuk kemarin itu yang paling jauh. Tetapi testimoni mereka itu hotel yang paling nyaman. Gitu. Hotelnya paling nyaman karena apa? Liftnya banyak. Terus apa? Bisnya itu 24 jam tanpa henti. Jadi ibu-ibu kalau mau ke masjid jam berapapun bisa, gitu ya. Jadi itu testimoni langsung dari mereka yang sudah pernah ikut di biro-biro yang lain. Itu seperti itu. Bahkan wah ini nggak kalah dengan yang bayar 40 juta. Bahkan dia berani cerita seperti itu ke teman biro yang rawuh ke situ gitu loh. Tanya, kan apa ya? Dia itu ketika mau berangkat tuh ditakut-takuti. Wah, hotelnya aduh mangane ra enak gini kan gitu. Dan alhamdulillah testimoni dari semua jamaah yang kemarin saya datangi satu persatu itu 100% itu mereka puas. Bahkan mereka banyak yang menyatakan umroh kali ini beda dengan yang lain gitu. Karena salah satunya ya karena pembimbingnya beliau. Yang kedua itu karena alhamdulillah pelayanan dari Golden Jannah insya Allah ya lebih memuaskan begitu. Semoga nanti penjenengan semua juga seperti itu gitu. Mohon maaf saya tidak melebihkan ya. Saya cuma menyampaikan testimoni jadi nggak usah takut nggih ibu-ibu nggih. Semoga nanti dimudahkan. Matur suwun. Nggih, matur nuwun Ustaz Sino. Jadi memang di bulan September itu kita ada 109 jamaah Pak Sino nggih. Yang kemudian yang dengan Pak Mufti itu kita ada 105 jamaah. Jadi cukup banyak kemarin yang kita di sana. Dengan Pak Nur Hadi itu ada 37 jamaah. Jadi ada 7 rombongan yang kita menginap di sana. Jadi insya Allah dekat. Ini hotelnya nyaman semuanya, dekat semuanya. Apalagi yang 11 November itu sangat nyaman. Karena bintang 5. Nah kemudian untuk membunuh nyamuk gimana? Boleh enggak? Boleh. Jadi yang tidak boleh dibunuh itu binatang-binatang buruan. Jadi kalau binatang itu membahayakan, seperti ular, kalajengking, nyamuk itu dibunuh tidak apa-apa, tidak terkena dam, bukan masalah. Kalau jengking daripada nyokot, boleh dibunuh. Nah kemudian untuk Jumat di perjalanan bagaimana ya? Orang yang safar itu ada rukhsah. Rukhsah tidak diperbolehkan tidak sholat Jumat. Nah, jadi nggak usah khawatir. Wah, aku kok yen ora sholat Jumat, wah padahal ora sholat Jumat 3 kali berturut-turut. Napa? Nah, nggak boleh. Maka ketika dalam perjalanan itu diperbolehkan untuk tidak sholat Jumat dan sholat duhur biasa. Ngoten. Nah, kemudian untuk di Madinah sholatnya jamak biasa atau jamak qashar. Nah, kalau kita mengikuti imam, kan duhurnya mengikuti imam di Madinah, maka kita ikut 4 rakaat. Kemudian asarnya kita jamak sendiri dengan teman kita, maka kita ambil yang qashar 2. Ngerti nggih? Jadi ikut imam 4, misalnya kita sholat sendiri berjamaah mengambil qashar. Karena apa? Karena qashar itu sedekah dari Allah. Nggih? Nah namanya sedekah, kalau kita sedekah menyedekahi orang diterima itu kan kita senang. Sama Allah bersedekah kepada kita dengan memberikan qashar, keringanan, nusuk. Kira-kira kalau kita mengambil Allah senang enggak? Nah, senang, maka qashar, ngoten nggih. Nah, kemudian ada yang belum? Sudah semuanya nggih? Oh, nggih. Nggih, Ibu. Jadi begini, Ibu. Kan nanti kita di bis sudah bisa istirahat. Nih, istirahat. Pengalaman saya Ibu, anak-anak kecil itu ketika tawaf dan sa'i semangat.
Belum pernah kok saya mendapati anak kecil yang ketika tawaf dan sa'i mereka rewel tidur tuh enggak. Iya di sini, mudah-mudahan di sana enggak. Mudah-mudahan tidak. Jadi itu karena apa? Karena motivasi semangat itu nggih. Semangat itu yang mengalahkan segalanya. Anak-anak kan seneng. Wah, seneng mereka semangat. Akhirnya mereka pun wah, saya sering anak-anak kecil itu malah kalau jalan malah dahuluan karena kadang mereka lari. Seperti itu, Bu. Yakinlah insya Allah, okay? Insya Allah, okay. Okay. Cukup? Satu lagi Pak, Okay. Banyak tanya tapi daripada sesat di sana, ya. Waktu tawaf itu kan keliling 7 putaran Pak ya. Okay. Itu kan cukup memakan waktu lama. Mungkin tadi kalau bersentuhan antara kulit dengan kulit tidak membatalkan wudhu, ya. Tapi sekarang karena itu lama, mungkin kalau kempes ban, Pak, itu gimana, Pak? Nah, itu membatalkan wudhu bisa dengan tayamum atau bagaimana, Pak? Jadi kalau kempes ban, harus wudhu. Maka nanti jenengan itu, Pak, sangu semprotan kecil, semprotan kecil. Tahu ya yang saya maksud, kayak hand sanitizer itu loh, tapi diisi air. Nah nanti wudhunya bisa dari situ. Kalau keluar masjid dulu atau mencari tempat wudhu dulu, sebetulnya ada tempat wudhu yang dekat. Tapi kan nanti repot. Maka nanti bisa wudhu dengan itu. Ngerti nggih? Nah, disemprotkan tangan untuk basuh tangan, tidak usah berkumur, Nah nanti kalau perlu disampaikan nanti saya sampaikan bagaimana teknik berwudhu itu. Kemudian untuk tawafnya tidak lama Pak, paling 20 menit. 20 menit itu sudah termasuk lama. Kalau sa'inya tidak harus dalam kondisi